Saya pernah prospek teman-teman. Saya pernah prospek teman, lucu. Ada orang kalau ditanya tuh kebawaannya kayak mau berantem aja. Kalau saya tenang, pengen tahu apa sih alur pertanyaannya gitu. Saya waktu prospek orang, teman saya sendiri, saya pada waktu itu masih sama, nggak tahu MLM, ini MLM nggak tahu. Jadi yang ngasih tahu ini MLM tuh dia, gitu. Nih ada bisnis bagus. Saya pada waktu itu masih ngerti bonus sponsor-sponsoran aja lah. Ame leadership agak belum terlalu bisa banget. Saya belum terlalu bisa prospek. Tapi udah mulai paham prospek gitu. Leadership, unilevel ya Allah, ngeri gitu kalau suruh jelasin itu, nggak berani gitu kan. Nggak bisa kan gitu. Tapi jadi baru bonus sponsor dan leadership. Saya jelasin sedikit, dia bilang, "Nal, maaf, ini MLM." Emang bisa zaman kan saya bilang, "Nggak tahu deh, pokoknya duit semua isinya." Duit, udah duit. Emang gimana kerjanya? Begini nih ngajak A, dapat cepet, dapat B cepet, ini dapat gitu. Akhirnya saya jelasin sedikit, baru sedikit langsung dipotong sama dia. Ini MLM udah. Dan terus kalau MLM kenapa? Karena temen kan. Dan terus emang MLM kenapa? Lu gak doyan duit? Ya demen lah sama duit. Dan terus kalau MLM kenapa? Nah MLM ini penipuan lah. Ini dari zaman dulu dia bilang. MLM ini penipuan. Maksudnya? Iya. Ini bukan baru sekarang. Ini dari dulu udah ada MLM. Dan dari dulu udah pembohong semua isinya. Sekarang dulu udah dibohongin. Wah lu kan gimana gitu ya, ditembak begitu kan. Sekarang lu kena bohongin gitu kan. Saya cuma sabar diem aja. Saya cuma pengen cari tahu apa maksudnya dia gitu. Tapi santai, nggak yang jadi berantem gitu. Ya sekarang lu dibohongin Nal. Nggak, maksud lu dibohongin di mana nih? Saya mikir lagi, perasaan lu nggak dibohongin. Saya join dapat produk, dibohonginnya di mana? Sama kayak beli beras, saya beli beras, dapat beras. Ya udah, tuh warung dapat duit kan begitu kan? Sama nggak sama join di sini? Sama, cuma saya nggak bilang aja sama dia. Iya, nah ntar nih perusahaan kabur kata dia. Dia jadi ngomong satu-satu nih. Saya bantah dengan pemikiran saya aja gitu. Ntar kalau nih kabur gimana? Bodoh amat, emang kenapa dia kabur? Dia contoh Anda beli beras, habis itu tuh warung kabur, gimana? Anda dadain, dah bodo amat. Produknya bagus kok. Setahu gue buat segala macam penyakit, terus kenapa kok dia kabur? Jadi ini Nal, yaudah deh gini deh. Saya pengen tahu lo dibohonginnya di mana? Coba spesifik gue bilang. Coba. Jadi kalau emang bener nih pembohong, kalau lo emang lebih tahu dan ini benar-benar pembohong, ya gue keluar dong. Mau ngapain gue jalanin juga kan gitu. Gini Nal, bohong ini gini. Lo ketika lo masuk Melia. Nah, ketika lo masuk itu lo baru berasa kalau lo dibohongin. Kenapa? Karena duit lo keluar di situ. Saya masih diem ya. Ya kan gue jajan. Ya kan gue beli produk, keluar duit dong. Ya enggak? Nah abis itu kan lo keluar duit tuh. Berarti sekarang dia nanya sama saya, bagaimana cara lo balikin duit lo? Lo ajak gue kan, biar lo dapat bonus, biar duit lo balik. Saya bilang, iya. Ya emang begitu kan, bener gak? Ya kan, lu ngajak gue, artinya lu lagi bohongin gue, biar duit lu balik, karena lu tetap dapat bonus dari situ dan duit lu balik. Nah abis itu tinggal gue, kan gue yang dibohongin sekarang. Berarti gue mesti nyari orang lagi, biar apa? Biar duit gue balik. Dia bilang begitu teman-teman. Jadi begitu. Dan seterusnya. Nah jadi bisnis itu lu nggak bisa lah, karena bisnis itu bohongin orang. Jadi lu buat dapat duit, lu harus ngeluarin duit orang. Saya bilang nih ngaco, apa gimana nih otaknya? Tapi bener gak omongannya dia? Nah lu ngaco juga berarti. Saya bilang gini, rumus mencari duit itu bagaimana uang dari kantong orang pindah ke kantong kita. Dari zaman Nabi begitu, uang dari kantong orang pindah ke kantong kita, kan nyari duit begitu. Kita dagang, gimana? Kita beli handphone, jual handphone. Berarti apa yang kita lakuin? Mindahin uang dari kantong orang pindah ke kantong kita. Handphone dapat kan gitu. Copet, tahu copet? Apa yang dilakuin? Memindahkan uang dari kantong orang pindah ke kantong. Semua begitu, rumus. Bisa dihilangin nggak? Ya enggak, emang begitu. Jadi saya bilang dia kebetulan keluar jual beli buku. Saya bilang sama dia, kayak lu jual beli buku. Dia yang cetak sendiri, dia yang apa gitu. Dia cetak, lu udah cetak buku nih, banyak buku lu. Setelah buku itu jadi, lu baru sadar kalau lu dibohongin sama tukang buku. Lu baru sadar kalau lu dibohongin sama tukang cetak buku, ya kan? Kenapa? Karena sekarang buku lu numpuk, duit lu hilang, ya kan? Sekarang apa yang lo lakuin buat buku lo balik? Duit lo balik gimana? Lo cari gue kan buat beli buku lo? Ya enggak lo Nal, ya sama orang lain maksudnya kan gitu. Bener kayak gini kan? Ya bener, ya itu udah rumus mencari duit. Jadi nggak ada yang dibohongin, saya bilang. Nggak ada sistem-sistem dibohongin tuh nggak ada, saya bilang. Karena waktu kita keluar duit dapat produk, kayak lo sama, lo jual buku ya
beli orang dapat buku lo dapat duit, ya begitu sama. Betul apa enggak? Benar sih dia bilang. Nah, ini MLM tuh seperti itu. Saya bilang yang tadi lu jelasin tentang apa tadi MLM ya. Nah, gua nggak ngerti itu MLM. Tapi bisnis yang gue jalanin tuh kayak begini, sama sama lo buku lo. Cuman yang membedakan, oke? Yang membedakan di sini, ketika gue join di sini, cukup sekali seumur hidup gue keluar duit. Kalau lu nggak terus-terusan, buku lu habis lu harus bikin lagi. Tapi kalau gue nggak, sekali seumur hidup. Nah, terus yang didagangin apaan, Al? Dia bilang. Terus yang didagangin apaan? Kalau lu cuma keluar duitnya cuma sekali seumur hidup. Saya bilang gini, rumusnya gampang. Lu tahu, lu pernah makan somai? Saya gitu. Di mana lu makan somai yang paling enak? Saya tahu nih orang demen somai. Di mana yang paling enak? Di situ. Oke. Ketika lu ngasih tahu gue datang ke situ dan gue beli somai, lu dapat duit gak? Enggak. Pertanyaan saya, lu dagang somai gak? Enggak. Tapi kalau gue beli ke sono, lu dapat duit gak? Enggak juga. Lu dagang somai? Enggak. Tapi kalau gue beli di sono, lu dapat duit gak? Enggak. Nah di situ bedanya bos bisnis lo sama bisnis gue. Apakah gue dagang propolis? Enggak, gue nggak dagang produk. Kalau dulu kita begitu tuh, gue gengsi kalau dagang produk dulu. Sekarang sih embat, gila lo. Lo gede duitnya ya gak? Akhirnya saya bilang, nah sama kayak gue begitu. Gue keluar duit ini kenapa? Karena gue harus nyobain somai. Kayak tadi lo beli somai, lo keluar duit gak? Keluar. Lo makan somainya. Biar apa? Biar lo bisa ceritain ke gue. Somai itu enak. Kalau lo nggak beli gimana mau tahu lo tur somai enak? Nah gue keluar duit sekali seumur hidup cuman buat band bilang propolis ini enak. Udah, saya cobain propolisnya enak. Nah saya ceritain ke lo. Nah lo belinya bukan sama gue, sama perusahaan. Gue nggak dagang produk, perusahaan yang dagang. Nah kalau lo beli di sono, bedanya bisnis gue sama somai tadi dan bisnis lo, gue dapet duit, lo enggak. Jadi ketika lo belanja di sono, gue dapet duit. Tapi kalau tadi di buku, gue enggak. Atau di somai, enggak. Nah itulah yang membedakan. Kayak gitu teman-teman. Jadi banyak lah yang kita lalui itu banyak. Suka duka banyak. Tapi ya udah kita ambil sukanya aja ya.